Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita film yang berjudul Mom's Friends 2 yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang remaja pria yang dititipkan di rumah seorang janda. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Pasang headsetnya, dengarkan baik-baik, dan ini dia Mom's Friends 2 2016. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang teleponan dengan pacarnya. Pria tersebut kita beri nama saja yaitu si Jago. Pacarnya tersebut meminta si Jago untuk melukisnya dikarenakan si Jago ini merupakan seorang pelukis profesional. Setelah selesai menelpon, ia pun bergegas ke tempat melukis. Ketika telah sampai, si Jago pun bersiap-siap untuk melukis pacarnya, di mana pacarnya juga telah bersiap untuk dilukis. Pacarnya tersebut kita beri nama juga yaitu si Cinta. Ia juga merupakan seorang model lukis. Saat semua telah siap, si Jago ini pun mulai melukis dengan hati-hati agar nantinya bisa menghasilkan lukisan yang bagus. Setelah selesai melukis, Cinta langsung mendekati si Jago dan mengajaknya untuk saling tikam menikam, dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Namun setelah melakukannya, terlihat si Cinta ini yang kecewa dikarenakan buyung puyuh milik si Jago yang cepat sekali mengalah, sehingga mereka pun melakukannya dengan durasi yang sangat cepat. Waduh, salah nih Mimin kasih nama si Jago kalau kenyataannya kayak gini. Dan si Jago pun kemudian meminta maaf dan langsung bergegas pulang ke rumahnya. Scene kemudian berlanjut. Terlihat si Jago yang telah sampai di rumahnya. Diceritakan kalau si Jago ini tinggal bersama ibunya yang berstatus sebagai janda. Di sini ibunya mengatakan bahwa besok ia akan pergi ke Australia untuk menjalankan bisnisnya. Dan untuk sementara si Jago ini akan dititipkan kepada temannya. Singkat cerita, teman ibunya pun akhirnya datang ke rumahnya. Teman ibunya itu bernama Mia. Ia juga merupakan seorang janda. Si Jago yang melihatnya pun sangat senang dikarenakan orang yang akan menjaganya adalah wanita yang sangat cantik. Ibunya lalu mengobrol bersama dengan si Mia ini. Ia sangat berterima kasih kepadanya karena sudah mau menjaga anaknya. Mia pun mengatakan bahwa ia akan menjaga si Jago dengan baik dan akan merawatnya seperti anaknya sendiri. Setelah selesai mengobrol, Mia kemudian mengajak si Jago untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Mia, si Jago ini pun langsung disuruh untuk beristirahat. Mia juga mengatakan jika butuh sesuatu, ia selalu siap untuk membantunya. Setelah itu, Mia pun pergi dan membiarkan si Jago untuk beristirahat. Singkat cerita, si Jago melihat Mia yang sedang memasak. Pikiran aneh-anehnya pun mulai muncul, dan karena pikirannya sudah terapelin kemana-mana, si Jago ini pun membayangkan Mia sedang memasak dengan tanpa menggunakan apapun. Lalu Mia memperkenalkan si Jago kepada anaknya. Anaknya tersebut kita beri nama saja yaitu Maudi. Di sini terlihat Maudi nampaknya menyukai keberadaan si Jago di rumahnya, di mana Maudi sebenarnya ingin memiliki saudara pria. Dan hal itu pun membuat mereka berdua langsung akrab. Scene berlanjut, terlihat si Jago yang sedang berada di kamarnya. Maudi kemudian tiba-tiba datang dan masuk ke kamar si Jago. Di sini Maudi pun langsung melepaskan semuanya dan mencoba mengajak si Jago untuk tikam menikam bersamanya. Namun si Jago yang sudah terlanjur sayang dengan Mia dan berniat untuk tikam menikam bersamanya langsung menolak ajakan Maudi dan ia pun langsung keluar dari kamarnya. Ketika sedang minum di dapur, si Jago tiba-tiba saja mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar Mia. Karena penasaran, ia pun menghampirinya dan mencoba mengintipnya. Yang ternyata suara tersebut berasal dari Mia yang sedang melakukan olahraga khusus wanita dengan penuh semangat. Melihat hal itu, si Jago pun menjadi kepengen dan dia pun langsung masuk ke dalam dan mencoba untuk membantu Mia.
Karena sudah terlanjur dan dalam keadaan sama-sama kepengen, Mia pun langsung mengajak si Jago untuk tikam menikam bersamanya. Dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Esok harinya terlihat si Jago yang sedang mencoba melukis Mia. Setelah selesai, Mia kemudian melihat hasil lukisan si Jago ini. Namun saat Mia melihat hasil lukisannya, si Jago malah membuat pikirannya traveling kemana-mana. Setelah itu, si Jago masuk ke dalam rumah dan melihat Maudy yang sedang membersihkan ruangan. Di sini, Maudy yang melihat kedatangan si Jago lagi dan lagi mencoba mengajak si Jago untuk tikam menikam bersamanya. Si Jago yang sudah dalam keadaan kepengen saat bertemu Mia tadi, akhirnya tak bisa lagi menolak ajakan dari Maudy ini dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Sementara itu, Mia yang baru masuk ke dalam rumah mendengar suara tikam menikam. Ia lalu mendekati suara tersebut, yang ternyata suara itu dihasilkan dari si Jago dan Maudy yang sedang berolahraga. Hal itu pun membuat Mia sangat kaget. Setelah selesai melakukannya, Mia kemudian mendatangi si Jago. Di sini ia marah kepada si Jago karena melakukan tikam menikam bersama anaknya. Sementara itu, si Jago pun menjelaskan bahwa ia sudah berusaha untuk menolaknya. Akan tetapi, Maudy terus memaksanya. Ia juga sebenarnya lebih tertarik kepada Mia dibandingkan dengan anaknya yaitu Maudy. Mendengar hal itu, Mia pun seketika menjadi luluh. Mia yang sudah dari tadi tak bisa menahannya langsung mengajak si Jago untuk tikam menikam. Dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Mulai dari sinilah Mia dan si Jago selalu melakukannya di saat Maudy sedang tidak ada di rumah. Di mana si Jago juga selalu memaksa Mia ketika Mia tak ingin melakukannya. Beberapa hari kemudian, si Jago pergi ke sebuah tempat melukis untuk menemui pacarnya. Akan tetapi, ia terlihat heran karena melihat ada sebuah mobil yang terparkir di depan tempat itu. Karena penasaran, si Jago pun langsung masuk ke dalam yang ternyata di dalam tempat itu si Cinta yang sedang tikam menikam bersama selingkuhannya. Dan mobil yang terparkir itu adalah milik selingkuhannya. Mereka berdua pun kemudian panik saat melihat si Jago masuk ke dalam gedung. Si Cinta kemudian bergegas menyuruh selingkuhannya untuk keluar melalui pintu samping. Si Cinta pun akhirnya berhasil mengelabui si Jago, sehingga perbuatannya itu pun tak ketahuan oleh si Jago. Scene kemudian berlanjut. Terlihat si Jago sudah pulang ke rumah. Ia lalu menyapa Mia yang sedang duduk manja di sofa. Di sini, Mia menyuruh si Jago untuk membangunkan Maudy di kamarnya. Si Jago kemudian masuk ke kamar Maudy dan mencoba untuk membangunkannya. Namun ketika Maudy bangun, ia malah mengajak si Jago untuk tikam menikam bersamanya. Si Jago pun tak menolak ajakan itu dan langsung bersiap-siap. Dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Malamnya terlihat mereka bertiga yang sedang makan dan minum bersama. Akan tetapi Maudy terlihat sudah mabuk duluan dan si Jago pun lalu meminta jatahnya kepada si Mia ini. Namun Mia menolaknya untuk melakukannya di situ dikarenakan ia takut kalau nantinya Maudy akan terbangun. Dan mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar dan kemudian terjadilah tikam menikam di situ. Beberapa hari kemudian, terlihat ibu si Jago yang sudah kembali karena telah selesai menjalankan bisnisnya. Ibunya lalu berterima kasih kepada Mia karena telah merawat anaknya saat ia pergi. Di akhir film ini terlihat si Jago yang sedang berterima kasih dan berpamitan kepada Mia dikarenakan ia akan pulang bersama dengan ibunya. Lalu saat dalam mobil terlihat wajah si Jago yang bersedih karena berpisah dengan si Mia ini, di mana ia juga tak akan lagi mendapatkan jatah setiap harinya. Dan film pun kemudian selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.